Anda itu manfaatnya apa, Bang? Saya Coba kurang Bang, paham coba juga. dipikirin secara mendalam. Ngapain sih gini-gini? Ngapain gini-gini? Coba ngapain? Buat apa gitu coba? Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Itu biar apa sih? Apa hubungannya masuk kamar mandi pakai kaki kanan? Kenapa harus tangan harus begini? Kalau nggak begini nanti masuk neraka bagaimana, Bang? Coba. Makanya Bang, kekristenan, makanya saya mendalami Bang, saya dalami agama itu Bang, saya dalami, saya pelajari. Ini kalau ngikut Muhammad manusia akan jadi seperti ini. Kalau ngikut Yesus manusia akan jadi seperti ini. Gitu Bang. Yang jadi permasalahan ini Bang, persoalan agama, karena ini kan menjadi apa istilahnya terkotak-kotakan persoalan itu. Sebenarnya tidak Bang. Persoalan agama. Kalau menjadi pengikut Yesus, kita tidak akan mengotak-ngotakkan manusia. Semua manusia menurut ajaran Yesus itu harus diselamatkan, harus dikasihi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya makanya baca Injil Bang. Dalam Injil itu banyak sekali ajaran-ajaran yang sangat mulia. Ya, ketika orang bertanya kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Ya kan? Orang bertanya kepada Yesus, "Siapa sesamaku manusia?" Lalu Yesus membuat sebuah perumpamaan. Bagaimana ada seseorang yang berjalan, kemudian dia dirampok. Ya kan? Ada ahli Taurat, ahli-ahli agama datang. Dia lihat, dia acuhkan saja. Ya, ada orang pemuka-pemuka agama, dilihat, dibiarin saja sama dia. Tapi ada seorang Samaria. Orang Samaria itu identik dengan orang-orang yang jahat, orang-orang kafir begitu. Dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi. Tapi malah dibantu sama orang Samaria ini. Iya Bang. Diberi pertolongan, diberikan tumpangan, dibalut lukanya. Kemudian Yesus bertanya, siapakah yang telah berbuat yang mencontohkan kepada terhadap sesama manusia? Kata orang-orang itu, orang yang memberikan dia tumpangan, orang yang memberikan dia pertolongan. Jadi Yesus tidak membeda-bedakan agama, Bang, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan enggak. Yang Yesus ajarkan itu adalah bagaimana supaya kita itu hidup sesuai dengan kemauan Bapa yang di sorga. Tapi apa ajaran Muhammad, Bang? Kalau Anda bertemu dengan orang Yahudi, Nasrani di jalan, persempitlah jalan mereka. Janganlah seseorang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jangan kamu berteman dengan orang yang kecuali dengan orang yang Muslim. Ada Bang. Iya, Bang. Beda jauh Bang. Ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad beda jauh. Ini Makanya menjadi saya permasalahan. mengundang, bukan hanya Iya, kepada Anda saja, kepada seluruh penonton di sini. Ya, Mari kita datang kepada kebenaran dan hidup. Yesus berkata, "Akulah Iya, Bang. jalan dan kebenaran dan hidup." Gitu Bang. Itu yang saya lakukan. Iya Bang, betul. Inilah kalau menurut saya secara pribadi inilah yang jadi problem sebenarnya apa persoalan agama ini, karena setiap agama itu penganutnya bahkan orang-orang yang mendalami agama itu kan mereka punya istilahnya kapasitas tertentu tentang hal itu. Karena kenapa? Sebenarnya kalau misalnya agama itu tidak ada, gimana sih Bang ya? Kalau misalnya agama itu dihilangkan, gimana ya? Maksudnya ya, Yesus nggak pernah bawa-bawa agama Bang. ya itulah persoalannya. Ya, Yesus nggak pernah. Kalau kamu agama ini nggak, bukan gitu Bang. Yesus memberikan jalan. Yesus itu membawa jalan, bukan membawa agama. Makanya Yesus mengajarkan bagaimana sepatutnya manusia itu harus hidup. Ya betul Bang, harusnya seperti itu karena ya namanya kita harus begitu. Ya, makanya Bagaimana beda kita. Bang. Di dalam ajaran agama Kristen, kita disuruh mengasihi sesama manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ajaran Yesus. Ajaran Muhammad Bang, adakah seperti itu? Iya Bang. Inilah yang jadi problem Bang. Apa? Ini yang menjadi persoalan. Ini apa? Orang-orang yang bergelut di persoalan agama itu orang-orang yang istilahnya apa ya? Untuk dijadikan bahan-bahan untuk apa? Kayak debat. Ini yang benar, ini yang salah. Kan agama kan begitu mencari pembenaran. Gini, ini bagus ini Bang. Gini. Sebenarnya begini Bang, bukan debat Bang. Saya ini hanya berapologetika. Apa sih apologetika itu? Apologetika itu adalah pembelaan iman.
Ketika ada seorang muslim menyerang iman saya akan membela, menjawab. Karena ini dilakukan oleh orang-orang Islam, Bang. Ya itulah yang jadi persoalan karena mereka apa ya? Hanya memahami konsep yang di luar daripada diri. Enggak, tapi memang ajaran Kepada agama diri Islam kita. memang begitu, Bang. Ya mungkin saya tidak terlalu tahu kalau persoalan Gini, Bang ya. beberapa Begini, orang di luar sana seperti itu. begini, Bang. Kristen dengan Bible-nya itu nggak butuh Al-Quran. Tidak butuh Muhammad. Tetapi Islam dengan Al-Qurannya, mereka nggak tahu kenapa, Bang. Abang kan masih muslim nih. Mereka itu mengait-ngaitkan dirinya dengan kami. Itu yang jadi persoalan bagi mereka itu. Mungkin apa? Tapi nggak bisa dibilang mereka, Bang. Karena begini, di dalam ajaran agama Islam itu mengatakan bahwa kitabnya membenarkan kitab-kitab terdahulu. Betul? Membawa-bawa Taurat, membawa-bawa Injil. Kalau kita buka Al-Quran, sesungguhnya ya nama Muhammad itu tertulis di dalam kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat dan kitab Injil. Tapi ternyata setelah dicari nggak ada. Iya. Ustadz-ustadznya, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad bahas-bahas Bible. Sebenarnya saya setuju ya teman-teman sekalian, gini. Supaya kita itu ya tidak saling menyinggung agama satu sama lain, supaya kita itu hidup berdampingan, sebaiknya itu memang nggak usah ngurusin agama orang. Saya setuju, Bang. Iyalah persoalannya seperti itu karena Nah masalahnya begini, masalahnya agama Islam ngurusin agama Kristen terus. ini jadi